Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar untuk siswa-siswi SMK Terpadu Abi, khususnya kelas 10 OTKP. Baik, pada pagi hari ini, Bapak akan membahas tentang otomatisasi perkantoran. Sebelum itu, Bapak akan mengulas materi pada minggu lalu, yaitu tentang teknologi perkantoran. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian teknologi perkantoran, dampak positif dan negatif dari teknologi perkantoran, dan perlengkapan kantor. Oke, kita mulai saja untuk pertemuan pada pagi hari ini tentang otomatisasi perkantoran. Pembahasan pertama itu tentang apa itu otomatisasi perkantoran. Oke, bagi yang tidak tahu otomatisasi perkantoran itu apa, Bapak akan menjabarkan dua pengertian para ahli. Yang pertama itu dari O'Brien. Dia mendefinisikan bahwa otomatisasi perkantoran sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, dokumen-dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya, di antaranya individual, grup-grup kerja, dan organisasi. Yang kedua, ada pengertian dari ahli Waluyo menegaskan bahwa era otomatisasi dimulai secara bersamaan dengan berkembangnya teknologi informasi, di mana digunakan perangkat komputer untuk mengolah data input dan mengolah output berupa data atau informasi sesuai dengan keinginan. Nah, otomatisasi ini penting dilakukan ya anak-anak ya. Dalam upaya apa Pak? Upaya untuk meraih efektivitas dan efisiensi kegiatan perkantoran. Nah, dengan adanya teknologi informasi yang menuntut untuk menyelesaikan proses pengolahan informasi secara cepat dan fleksibel, maka dari metode manual ke otomatis sudah menjadi keharusan untuk dipenuhi ya. Namun bukan berarti meninggalkan seluruh proses manual dan memangkas tenaga kerja. Sebab banyak aspek-aspek lain yang harus menjadi pertimbangan dalam melakukan otomatisasi kantor. Oke anak-anak. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya. Bagaimana konsep-konsep otomatisasi perkantoran? Ya. Di sini ada beberapa konsep dari otomatisasi perkantoran. Yang pertama itu adalah proses manufaktur selalu mengarah otomatisasi, sehingga proses manufaktur apapun itu akan meranah ke teknologi ya, karena tanpa adanya teknologi pekerjaan manufaktur akan terhambat atau tidak efisien ya. Yang kedua itu otomatisasi berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Yang ketiga, memudahkan penerima dan pengirim informasi. Yang keempat, otomatisasi kantor itu memberikan keuntungan besar dalam hal apa Pak? Dalam hal mengambil keputusan yang menjadi lebih baik begitu. Dan yang terakhir itu adalah pelengkap bukan pengganti. Artinya pelengkap bagi metode komunikasi tradisional ya. Oke, ini adalah beberapa konsep dari otomatisasi perkantoran. Selanjutnya kita ke tujuan otomatisasi perkantoran. Jadi apa sih tujuan otomatisasi perkantoran itu? Ya. Yang pertama, tujuan dari otomatisasi perkantoran atau Office Automation OA yang biasa disingkat OA itu pertama meminimalkan pengeluaran pada biaya. Jadi di mana dengan adanya komputer ya kita dapat menghemat biaya
Karena apa Pak? Karena dapat menggantikan dan meringankan tugas pekerja dari yang berat menjadi ringan ya. Kemudian yang kedua itu adalah pemecah kelompok atau pemecah masalah kelompok maksudnya ya. Otomatisasi kantor ini dapat memberikan kemampuan untuk manajer untuk saling melakukan komunikasi ini dengan lebih baik dalam memecahkan masalah ya. Kemudian yang ketiga itu pelengkap bukan pengganti yang seperti Bapak katakan tadi ya. Adanya otomatisasi perkantoran ini bukan untuk menggantikan semua komunikasi atau semua pekerjaan di kantor, tapi hanya untuk pelengkap seperti misalkan percakapan tatap muka kita ya. Kemudian ada percakapan telepon, pesan tertulis pada memo itu tetap ada. Komunikasi-komunikasi tradisional seperti itu ada ya. Jadi tidak boleh dihilangkan. Oke. Kemudian yang keempat itu penggabungan dan penerapan teknologi ya. Misalkan antara telepon, komputer, jaringan internet serta satelit, di mana semua itu digabung untuk apa? Untuk memperlancar informasi dari luar perusahaan maupun dalam perusahaan. Selain itu juga untuk mengetahui canggihnya teknologi di era globalisasi saat ini. Yang kelima itu memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan ya. Karena apa? Karena office automation ini memungkinkan para pekerja kantor memproses lebih banyak dokumen secara lebih cepat, lebih baik dan lebih efisien ya. Kemudian yang keenam itu meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan tentu saja ya. Dengan adanya otomatisasi perkantoran ini, pekerjaan menjadi lebih produktif, lebih efektif ya. Tidak memakan banyak tenaga pekerjanya itu. Dan yang terakhir itu alat untuk mengambil keputusan ya. Jadi peningkatan komunikasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Itu beberapa tujuan otomatisasi perkantoran. Baik, selanjutnya apa sih itu manfaatnya Pak dari otomatisasi perkantoran? Nah, di sini Bapak akan bahas tentang beberapa manfaat otomatisasi perkantoran ya. Yang pertama itu otomatisasi perkantoran membuat informasi menjadi lebih murah dan mudah digunakan ya. Selain itu juga mudah dipindahkan, mudah dirawat ya. Kemudian yang kedua, dapat meletakkan landasan yang kuat untuk integrasi informasi sehingga perusahaan mampu berkompetisi atau berkompetisi lebih baik lagi ya. Kemudian yang ketiga, komputer tidak menggantikan pekerja saat ini ya, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa otomatisasi itu bukan pengganti ya, tapi pelengkap. Kemudian yang keempat itu ada pemecah masalah kelompok atau tim ya. Selanjutnya, siapa sih Pak sebenarnya pengguna dari otomatisasi perkantoran ini? Oke, yang pertama itu ada manajer. Siapa sih Pak manajer itu? Manajer itu orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia ya, itu ya manajer ya. Kemudian ada profesional. Profesional itu yakni tidak mengelola orang tetapi menyumbangkan keahlian khususnya. Misal pembeli, wiraniaga, dan asisten staf khusus. Itu yang dimaksud dengan profesional ya. Dia itu mempunyai keahlian khusus sehingga disebut dengan profesional. Yang ketiga itu adalah sekretaris. Nah, sekretaris ini biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas mengenai apa Pak? Korespondensi, kemudian menjawab telepon dan mengatur jadwal pertemuan. Seperti kalian inilah seorang calon administrator dari SMK Terpadu ABI ya. Kemudian yang terakhir itu siapa Pak? Pegawai administratif yang tugasnya itu untuk membantu sekretaris. Seperti apa Pak? Mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan mengirim surat ya.
Nah, di sini juga ada macam-macam dari sistem otomatisasi perkantoran ya. Ada 6 macam-macam sistem otomatisasi ini ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan sistem komunikasi elektronik ya. Nah, sistem komunikasi elektronik ini sistem teknologi informasinya digunakan untuk berkomunikasi antara individu, kelompok pekerja, dan organisasi-organisasi. Ya, apa saja Pak yang termasuk ke dalam sistem komunikasi elektronik? Yang pertama ada email, ada voicemail, ada faxmail, ada bulletin board system. Ya, bulletin board system itu adalah suatu lokasi lewat jaringan internet yang memungkinkan suatu pesan disampaikan di lokasi dan selanjutnya dapat diakses dan didesain oleh orang lain. Itu yang dimaksud dengan bulletin board system. Yang kedua ada sistem kolaborasi elektronik. Sistem kolaborasi elektronik ini suatu sistem yang tidak hanya mempertukarkan komunikasi dan pesan, tetapi juga bagaimana informasi dan pesan tersebut digunakan untuk bekerja sama. Contohnya apa? Teleconference atau telecommuting. Apa telecommuting? Itu kolaborasi elektronik yang digunakan oleh pekerja yang bekerja dari jarak jauh dengan kantor. Itu yang dimaksud dengan telecommuting. Ya. Baik, selanjutnya ada sistem publikasi dan pengolahan image elektronik. Ya. Nah, ini sebuah sistem di mana penggunaan teknologi informasi untuk keperluan pembuatan dokumen cetak. Seperti apa Pak? Ada desktop publishing, ada electronic document management, ada presentase grafik, dan multimedia presentasi. Itu yang yang termasuk ke dalam sistem publikasi dan pengolahan image elektronik. Selanjutnya ada sistem pengolahan kantor. Ya. Nah, sistem pengolahan kantor ini merupakan sistem otomatisasi kantor yang mendukung orang-orang di organisasi untuk mengorganisasikan aktivitas-aktivitas kerja mereka. Contohnya sistem apa Pak? Sistem desktop accessories atau yang biasa kita gunakan kalkulator, kalender, jam, notepad, dan lain-lain. Ya. Ada juga electronic scheduling. Ini untuk apa? Untuk membantu pemakaian sistem untuk mengatur jadwal kerja mereka, ya. Oke, selanjutnya ada sistem elektronik formal. Sistem elektronik formal ini sistem yang didokumentasikan dengan suatu sistem prosedur tertulis. Diterapkan di seluruh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan organisasi seperti SIM, Sistem Informasi Manajemen, bukan SIM yang kendaraan, bukannya, tapi SIM itu adalah sistem informasi manajemennya, ya. Kayak misalkan contohnya kita ada web perusahaan tersebut. Nah, nanti informasi apapun itu akan disampaikan di dalam sebuah webnya atau blognya, ya. Kemudian yang terakhir ada sistem elektronik informal. Sistem ini tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis. Sistem ini diterapkan saat diperlukan oleh perorangan untuk memenuhi keperluan sendiri seperti bentuk DSS, ya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi pada pagi hari ini. Semoga kalian paham. Apabila memang belum paham tentang materi ini, bisa ditanyakan melalui WhatsApp Bapak, ya. Silakan japri saja ke Bapak. Bapak akan menjawab pertanyaan dari kalian semua. Terima kasih dan sampai bertemu minggu depan, ya. Selalu semangat pembelajaran daring. Mudah-mudahan pembelajaran daring ini tidak selamanya, ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.